Pernahkah Anda berteriak meminta pertolongan, tapi surga terasa sunyi seolah Tuhan tidak ada? Hati-hati, jika Anda baru mau menyembah saat melihat keagungannya. Nanti, Tuhan berkata, kamu licik, kamu jahat. Ketika Yesus dibawa oleh iblis di satu puncak bukit atau gunung tempat tinggi, diperlihatkan kepadanya dunia ini. Lukas pasal 4 ayat 5 sampai 8. Yesus harus memilih. Yesus berkata, kamu harus menyembah Tuhan Allah. Artinya kamu harus memberi nilai tinggi Allah, proskuneo. Dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Hanya kepada Dia saja kamu melayani. Latreu. Dan yang menarik saudaraku, Allah senyap. Hari Selasa saya berbicara mengenai kesempatan terakhir. Ini pertemuan ketiga. Dan saya selalu menyebut kalimat Allah senyap. Menariknya ketika kita berbuat sesuatu, seakan Allah diam. Saudara, dan ini menarik sekali. Karena Allah tidak memaksa kita berbuat sesuatu untuk Dia. Dan ketika kita berbuat sesuatu untuk Dia, seakan Dia diam, tidak bereaksi, bahkan Tuhan seakan-akan tidak ada. Tetapi bagaimana kita menghidupkan Dia di dalam hidup kita? Dia Allah yang hidup. Bagaimana kita mengakui dan menghayati keberadaannya? Menghayati, mengakui keberadaannya dengan berusaha melakukan apa yang kira-kira dapat menyenangkan Dia. Saya katakan apa yang kira-kira menyenangkan Dia, bukan berarti lalu kita sembarangan berbuat sesuatu. Roh Kudus pasti pimpin kita. Apa yang bisa menyukakan hati Bapa. Kalau saudara memiliki niat yang sungguh-sungguh, Roh Kudus pasti tuntun. Ada suara lembut di hati kita. Dari lembut sampai suara yang besar, saudaraku. Sampai suara yang kuat akan kita dengar. Ini yang menarik. Kok bisa saya katakan yang menarik ya? Kok Pak Eras katakan yang menarik, justru itu yang tidak menarik. Nah justru yang tidak menarik kita buat menarik itu. Menariknya saudara. Siapa orang yang peduli kepada Allah yang tidak kelihatan bahkan seakan-akan tidak ada. Allah yang ketika kita berbuat sesuatu seakan-akan tidak memberi respon. Tetapi kita menghidupkan Dia dalam hidup kita. Dan berusaha untuk mengerti perasaannya. Sehingga segala sesuatu yang kita lakukan, kita pertimbangkan. Hal ini membuat senyum Tuhan enggak? Pada umumnya orang melirik hatinya. Apa yang menyenangkan hatinya? Lalu melirik sesuatu di sekitarnya, apa yang menurut dia berharga? Yang kalau dimiliki, hati disenangkan. Tapi sekarang kita melirik hati Tuhan secara antropomorfistis. Artinya kita membayangkan Allah seperti manusia, ya, antropomorfistis. Kita melirik bibirnya. Tuhan senyum tidak. Di mana orang tidak tertarik, kita tertarik. Dan di sini kita menghargai Tuhan. Jadi ketika nanti di hadapan Allah orang berkata, apapun kulakukan untukmu yang mulia.
Kamu licik. Kalau kau mengatakan sekarang, kamu licik. Kalau kamu baru mengatakan sekarang, kamu jahat. Baru jahat. Kalau kamu baru mengucapkan sekarang, kamu jahat. Mestinya kamu lakukan itu saat kau tidak melihat kemuliaanku, tapi kau mempercayai kemuliaanku. Kau mempercayai keberadaanku pada waktu mana aku seakan-akan tidak ada. Itu baru natural. Baru benar itu. Baru benar itu, saudaraku. Orang kalau masih merasa punya sesuatu dan itu sesuatu membuat dia berbobot, ya, punya uang, punya tanah, punya rumah, berbobot, nggak bisa. Kamu ringan, makin kamu merasa berbobot dengan harta dunia, makin kamu ringan di mata Allah. Tapi makin kita lepaskan semua, kita ringan, makin berbobot di mata Allah. Bernilai anak ini. Saya takut, saudara, saya takut, biar pendeta juga takut. Karena daging saya masih hidup dan kesempatan meraih dunia masih bisa. Ini yang Tuhan mau, saudaraku sekalian. Saudara menghadap Allah itu dengan catatan. Dan Allah tahu catatannya. Kamu gak buat apa-apa untukku. Nah, kamu gak buat apa-apa. Mungkin gak dipanggil nak ya, karena bukan anak Allah. Kamu gak buat apa-apa untukku. Pasti kamu jahat. Orang yang tidak berbuat sesuatu untuk Allah secara benar itu pasti jahat terhadap sesamanya. Tapi orang yang mengasihi Allah, Allah gak butuh apa-apa. Dia pasti menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Pasti. Kita punya catatan di hadapan Allah. Jadi kita mau harum itu bukan nanti waktu mati jadi harum. Sejak hidup ini sudah harum kita. Orang tuh makin melepaskan ikatan dunia, ikatan dosa. Keharumannya makin merekah. Semerbak harum. Kesukaan hati Allah. Seingat saya minta Tuhan, kalau aku meninggal dunia, kirimkan malaikatmu yang kudus menjemput aku. Lalu saya katakan, aku juga minta kau jemput orang-orang yang ku kasihi. Biasanya saya tambahkan itu. Supaya saya tidak kesepian dong, kenal orang-orang yang selama ini di sekitar saya membela pelayanan. Yang dengan tulus membela pelayanan. Yang tidak mencari keuntungan. Ya, mengabdi bagi Tuhan dan mendampingi saya. Aduh, saya juga ingin mereka bersama. Lalu saya juga berdoa, Tuhan, orang-orang yang mencintai kebenaran, pecinta suara kebenaran di seluruh dunia, ada di Scotland, di UK, di New Jersey, di California, di Kanada, Toronto. Aku minta kau jemput. Aku tidak kenal mereka muka dengan muka, tapi suatu hari saya bertemu. Saya bertanggung jawab atas kebenaran yang saya sampaikan yang membuat mereka kadang-kadang tersisih dari orang-orang di sekitarnya. Kamu ikut ajaran siapa sih kok jadi begini? Belum lagi kalau ada orang yang memandang saya sesat, lalu orang-orang yang mendengar suara kebenaran dianggap ikut sesat. Tuhan, aku minta Engkau bawa mereka ke surga. Saya bertanggung jawab, saudaraku. Maka saya doa. Setiap kali saya menyerahkan hidup saya juga menyerahkan semua saudara-saudara ini, ya, di hadapan Bapa di surga. Saya menyerahkannya di hadapan Bapa di surga. Apa yang saya lakukan dalam doa itu sering saya tulis jadi lagu. Ini tidak saya karang-karang karena saya mau ngarang lagu. Saudara harus lakukan itu. Kalau saya katakan minimal 30 menit ya. Itu maksudnya ya begitu itu. Temui Allah. Jangan hanya bicara tentang Tuhan begono begini. Itu bisa dibaca di buku, bisa disusun dalam jurnal ilmiah, atau bisa menjadi diktat. Yang penting berhadapan dengan Tuhan secara langsung.
Itu. Saya berharap saudara-saudara sekalian benar-benar sadar mulai sekarang ini. Sadar dan berubah. Mumpung kita masih punya detak. Ini kalau detak jantung kita masih begini itu, bunga hidup kita bisa merekah, masih bisa merekah. Kalau sudah mati, nggak bisa. Jadi betapa berharganya waktu ini. Betapa berharganya, saudaraku. Betapa berharganya, saudaraku. Jadi berharganya hidup ini bukan karena kita punya kesempatan untuk makan minum, beli barang, bangun rumah bagus, punya mobil, menikmati baju bagus, barang bagus. Bukan. Bukan. Tapi kita bisa membuat hidup kita makin bersemerbak harum. Bagaikan bunga cantik mempesona. Bukan mempesona manusia. Attract Tuhan. Attract, menarik. Ini anakku ini. Yang satu ini. Yang satu ini aku senang. Saya berharap saudara-saudara sekalian bisa sadar benar-benar. Dan hari ini menjadi hari di mana saudara-saudara sekalian diubahkan oleh Tuhan. Anda harus mengambil keputusan. Kalau tidak ambil keputusan, Anda akan kehilangan kesempatan. Akan kehilangan kesempatan selamanya. Tuhan, tolong kami agar kami tahu apa yang harus kami lakukan. Temui Tuhan, walaupun Tuhan sering tidak bicara apa-apa, seakan-akan dia tidak ada. Cari terus, hidupkan dia dalam hidupmu. Berjuang untuk mengerti perasaannya. Lakukan itu, saudaraku sekalian. Lakukan itu.